Halo, selamat datang di channel ini. Kali ini kita akan mendengarkan sebuah kisah yang penuh air mata dan syarat makna. Judul cerita hari ini adalah Istri Meremehkan Suaminya Karena Hidup Sederhana, namun ternyata suami adalah anak konglomerat. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, berikan like, tulis komentar kalian di bawah, dan yang paling penting tekan tombol lonceng, agar kalian selalu mendapatkan notifikasi setiap kali channel ini mengupload cerita terbaru. Semoga kalian yang menonton selalu diberikan kesehatan, rezeki yang lancar, dan kebahagiaan yang tidak pernah putus. Mari kita mulai ceritanya. Pagi itu, sinar matahari baru saja menembus celah-celah genting rumah kontrakan kecil yang sudah mulai berlumut. Dindingnya tipis, catnya mengelupas, dan atapnya sering bocor jika hujan deras turun. Di dalam rumah, terdengar suara kipas angin tua yang berderit setiap kali baling-balingnya berputar. Suasana hangat, tapi penuh kesederhanaan. Andi, seorang pria berusia awal 30-an, bangun dengan wajah lelah. Rambutnya sedikit acak-acakan, matanya sembab karena semalam ia hanya tidur sebentar setelah lembur narik orderan. Ia menatap istrinya, Sinta, yang masih terbaring dengan wajah masam. Andi tersenyum kecil, mencoba mengawali pagi dengan hati lapang. Ia melangkah ke dapur yang sempit, hanya ada kompor satu tungku dan panci tua. Tangannya meraba kantong celana, menghitung sisa uang receh yang tadi malam didapat. Ada sisa buat beli sarapan gak ya? Gumamnya pelan. Tiba-tiba suara Sinta terdengar dari kamar dengan nada malas. Mas, kita nggak bosen apa makan tempe terus? Orang lain pagi-pagi sarapan roti sama kopi. Kita, paling banter nasi uduk 5 ribuan. Aku capek, Mas. Hidup gini terus. Andi terdiam sejenak. Tangannya yang sedang membuka kantong plastik berisi tempe membeku. Ia menatap lantai, menarik napas panjang. Lalu ia mencoba menjawab dengan suara tenang, meski dadanya terasa sesak. Maaf ya, Sin, aku usahain semampuku. Kalau ada rezeki lebih, pasti aku beliin kamu yang enak. Sinta bangkit dari tempat tidur dengan wajah penuh keluhan. Ia berjalan keluar kamar, menyeret sandal yang sudah aus. Janji terus. Dari dulu juga gitu. Teman-temanku udah pada bahagia. Suaminya kerja kantoran, gaji tetap, ada yang bahkan udah bisa kredit mobil. Kita, masih kontrakan begini, tiap hari cuma ngandelin orderan. Nada bicaranya tajam, seperti pisau yang mengiris pelan-pelan hati Andi. Namun Andi tetap diam. Ia hanya menatap wajah istrinya dengan senyum kecut. Di balik senyum itu, ada perasaan kecil hati yang ia sembunyikan rapat. Suasana rumah terasa berat, udara pagi yang seharusnya menenangkan malah berubah menjadi sesak. Di luar, suara tukang sayur berkeliling dengan pengeras suara terdengar riuh, seolah kontras dengan keheningan tegang di dalam rumah. Andi meletakkan panci di atas kompor dan berkata lirih, "Kalau kamu mau, aku bisa kerja lebih lama lagi. Tapi jangan khawatir, Sin, aku nggak akan biarin kamu kekurangan." Sinta mendengus, menyilangkan tangan di dada, lalu menatap Andi dengan sinis. "Kerja lebih lama? Mas udah kayak mesin aja. Apa nggak capek? Lagian hasilnya juga segitu-segitu aja. Aku malu, Mas. Malu banget kalau ada teman lama yang lihat kamu pakai jaket ojol itu. Apa nggak kepikiran perasaan aku?" Andi hanya menunduk. Bibirnya bergetar, ingin sekali ia menjelaskan sesuatu. Ingin sekali ia membuka jati dirinya yang sebenarnya. Namun ia menahan diri, memilih menyimpan rahasia besar itu. Rahasia yang selama ini ia sembunyikan dari Sinta. Hari baru saja dimulai, tapi pertengkaran kecil sudah menorehkan luka di hati Andi. Ia menatap keluar jendela, melihat langit cerah, burung-burung terbang bebas. Dalam hatinya, ia bergumam, entah sampai kapan aku bisa terus bertahan dengan semua ini. Andi tersenyum pahit, lalu berkata pelan pada dirinya sendiri, "Mungkin suatu hari, semua akan berubah, tapi kapan?" Pada saat yang sama, ponselnya bergetar di atas meja dengan nama pengirim yang tidak pernah lagi ia lihat bertahun-tahun. Sore itu, suasana jalanan di sekitar kontrakan ramai. Anak-anak kecil berlarian sambil tertawa, ibu-ibu berkumpul di depan warung membicarakan harga sembako, sementara suara motor ojek online lalu lalang menambah hiruk pikuk. Di tengah keramaian itu,
Andi baru saja memarkir motornya yang catnya sudah kusam dan boks belakangnya mulai retak. Peluh menetes deras di keningnya setelah seharian panas-panasan di jalan. Ia membuka helm, menenteng tas kecil berisi hasil belanjaan seadanya. Namun, begitu masuk ke dalam rumah kontrakan, ia disambut dengan wajah istrinya yang cemberut. Sinta sedang duduk di kursi plastik, memainkan ponsel sambil mendengus. "Mas, kamu pulang telat lagi. Udah capek nunggu, malah yang dibawa cuma belanjaan begini doang," katanya sambil menunjuk kantong plastik berisi tahu, tempe, dan sayur bayam. Andi tersenyum kecil, mencoba mencairkan suasana. "Tadi ada orderan jauh, Sin. Tapi lumayan, ada rezeki bisa beli sayur. Nanti aku masakin sop bayam kesukaan kamu, ya?" Ia meletakkan belanjaan ke meja dapur, berusaha terdengar ceria meski tubuhnya letih. Namun Sinta tidak luluh. Ia bangkit, melipat tangan di dada, dan menatap Andi dengan tatapan tajam. "Kesukaan aku, Mas? Apa aku kelihatan kayak orang yang bahagia makan bayam tiap hari? Kamu nggak kasihan sama aku?" Teman-teman kampusku kalau cerita di grup WA, mereka posting foto liburan, belanja di mall, makan di kafe. Aku, paling banter fotoin sayur bayam sama gorengan. Suaranya meninggi, bercampur dengan nada getir. Andi menghela napas. Ia mendekat, berusaha meraih tangan istrinya. "Sin, aku tahu kamu capek. Aku juga pengen bahagiain kamu. Tapi sabar ya, aku usahain semampuku." Sinta menarik tangannya, menepis sentuhan itu. Wajahnya merah, matanya berkaca-kaca bukan karena sedih, tapi karena kecewa. "Mas, sampai kapan? Kamu bilang usahain terus, tapi hasilnya nggak pernah kelihatan. Aku malu, Mas. Malu banget kalau harus bilang ke orang-orang kalau suamiku cuma tukang ojek. Kadang aku nyesel, kenapa aku nggak pilih cowok lain waktu itu." Kata-kata itu menohok jantung Andi. Ia terdiam, seperti kehilangan kata. Senyumnya memudar, berganti dengan tatapan kosong. Tubuhnya kaku, namun matanya mencoba menahan air yang hampir jatuh. Di dalam dirinya, ada luka yang semakin dalam setiap kali Sinta melontarkan kalimat seperti itu. Tapi Andi tetap memilih diam, hanya menatap lantai sambil menggenggam erat helm di tangannya. Suasana rumah jadi hening, hanya terdengar kipas angin yang berderit dan suara anak-anak di luar yang semakin ramai. Kontras sekali dengan kesepian yang dirasakan Andi di dalam rumahnya sendiri. Ia ingin bicara, ingin jujur tentang siapa dirinya sebenarnya. Tapi ia takut. Takut kalau kebenaran itu hanya akan membuat Sinta lebih jauh darinya, bukan semakin dekat. Andi menghela napas panjang, lalu berkata lirih, hampir tak terdengar, "Sin, apa kamu benar-benar malu punya aku?" Sinta menatapnya, terdiam sejenak. Ada air mata di sudut matanya, tapi ia cepat menghapusnya agar Andi tidak melihat. Aku cuma pengen hidup yang lebih layak, Mas. Itu aja." Andi mencoba tersenyum, meski wajahnya jelas menahan sakit. "Kalau begitu, mungkin sebentar lagi semua akan berubah," ucapnya pelan. Sinta menoleh cepat, menatap suaminya dengan heran. "Maksud kamu apa, Mas?" tanyanya, tapi Andi hanya diam, meninggalkan tanda tanya besar di benaknya. Hari-hari berikutnya berjalan dengan pola yang sama. Andi berangkat pagi dengan senyum, pulang malam dengan tubuh yang letih. Jaket ojek online-nya sudah mulai memudar warnanya, helmnya penuh goresan, tapi ia tetap memakainya dengan bangga. Di jalan, ia selalu menunduk ramah pada pelanggan, meski kadang diperlakukan kasar. Sinta, di sisi lain, semakin sering mengeluh. Ia merasa hidupnya monoton, tanpa perubahan berarti. Malam itu, ketika hujan turun deras mengguyur atap kontrakan hingga bunyinya berisik, Andi masuk rumah dengan pakaian basah kuyup. Tangannya menggenggam kantong plastik kecil berisi nasi bungkus sederhana. Ia tersenyum kecil, mencoba memberi kejutan. "Sin, aku bawain nasi padang. Lauknya ayam, bukan tempe. Aku tahu kamu pasti suka." Namun Sinta hanya melirik malas dari kursi ruang tamu, tempat ia sibuk main scroll ponsel. "Nasi padang? Mas, kamu pikir aku seneng dikasih makanan terus? Aku tuh pengen lebih, bukan cuma makan enak sesekali. Aku pengen masa depan, bukan nasi bungkus." Andi terdiam,
meletakkan plastik itu di meja. Aku cuma pengen bikin kamu bahagia malam ini. Maaf kalau sederhana. Nada lirih itu membuat suasana semakin sendu. Hujan yang deras di luar seolah menambah berat hati Andi. Ia mengganti bajunya dengan kaos lusuh, lalu duduk di kursi, menatap nasi padang yang tak disentuh. Matanya kosong, bibirnya menahan getar. Namun meski terluka, Andi tetap sabar. Ia mencoba menenangkan diri, lalu berkata lembut, "Aku ngerti kamu capek. Aku juga capek, Sin. Tapi aku percaya, kalau kita jalanin bareng, kita bisa sampai ke titik yang lebih baik." Sinta menghela napas, menunduk. Sesaat, wajahnya melembut, tapi kemudian ia kembali menggeleng. "Aku nggak tahu, Mas. Aku takut kita gini-gini aja selamanya. Aku nggak tahan jadi bahan omongan orang." Andi meraih tangannya pelan. "Kalau orang lain ngomong apapun, biarin. Yang penting kita saling percaya. Aku nggak punya apa-apa, tapi aku punya kamu. Itu cukup buat aku." Sinta menatap tangan suaminya yang menggenggamnya. Ada keraguan di matanya. Sejenak, ia ingin menangis, tapi gengsi menahannya. Ia menarik tangannya perlahan, berdiri, lalu masuk kamar tanpa sepatah kata. Andi menatap pintu kamar yang tertutup. Napasnya berat. Ia bersandar di kursi, mendengarkan suara hujan yang kian deras. Air matanya akhirnya jatuh, meski ia buru-buru menghapusnya. Di meja, nasi padang itu masih tergeletak utuh, belum tersentuh. Andi berbisik lirih, "Aku cuma ingin kamu tahu, semua ini gak akan sia-sia." Malam itu, ponselnya berbunyi lagi. Nama pengirimnya sama seperti kemarin, dan pesan itu membuat dada Andi berdegup kencang, seakan ada badai besar yang siap mengubah segalanya. Malam itu udara begitu dingin. Hujan masih menyisakan rintik kecil yang menetes dari atap seng rumah kontrakan, membuat suara gemericik tak henti-henti terdengar. Di meja kecil ruang tamu, ponsel Andi bergetar lagi, kali ini lebih lama, seakan memaksa untuk diangkat. Layar menyala, menampilkan nama yang sudah lama tidak pernah ia lihat. Nama itu saja sudah cukup membuat jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Pak Surya. Tangan Andi bergetar ketika hendak meraih ponsel itu. Ia terdiam beberapa detik, menelan ludah, wajahnya pucat. Sinta yang sedang tiduran di kamar, mendengar bunyi getar itu dan berteriak dari dalam. "Mas, HP siapa tuh? Dari tadi bunyi terus, kenapa nggak diangkat?" Andi menoleh ke arah pintu kamar yang sedikit terbuka. "Nggak apa-apa, Sin. Bukan siapa-siapa." Suaranya terdengar gugup. Namun ponsel terus bergetar, tak kunjung berhenti. Akhirnya, dengan napas berat, Andi menggeser layar dan mengangkat panggilan itu. Suara di seberang terdengar parau, penuh kecemasan. "Andi, ini aku, Surya. Ayahmu jatuh sakit. Beliau minta ketemu kamu. Sekarang. Jangan ditunda lagi." Andi menutup mata, merasakan tubuhnya gemetar. Ada campuran perasaan takut, bingung, sekaligus rindu yang ia pendam bertahun-tahun. Suara Surya di seberang kembali mendesak. "Kondisinya kritis. Kalau kamu telat, kamu bisa menyesal seumur hidup." Hening panjang menyelimuti ruangan. Sementara itu, dari kamar, Sinta bangkit dan berjalan keluar. Ia melihat wajah Andi yang pucat sambil memegang ponsel erat-erat. "Mas, siapa yang nelpon? Kok muka kamu kayak orang habis dengar kabar buruk?" tanyanya curiga. Andi menoleh cepat, berusaha menyembunyikan kepanikan. Cuma teman lama," jawabnya gugup. Sinta mengerutkan dahi, jelas tidak puas dengan jawaban itu. "Teman lama? Mas, jangan bikin aku curiga yang aneh-aneh. Dari tadi kamu gelisah banget." Ia menatap ponsel di tangan Andi, mencoba mendekat. "Boleh aku lihat HP-nya?" Andi buru-buru memasukkan ponsel ke saku celana. "Nggak usah, Sin. Nggak penting." Suaranya terdengar tegas, tapi matanya penuh keresahan. Sinta semakin heran. Ia melipat tangan di dada, menatap suaminya dengan penuh tanda tanya. "Mas, aku udah cukup sabar sama hidup kita yang kayak gini. Jangan sampai ada rahasia yang bikin aku tambah kecewa. Aku bener-bener butuh penjelasan sekarang." Andi terdiam.
Matanya menatap lantai, mulutnya kaku seakan terkunci. Dalam hatinya, ada perang batin besar. Haruskah ia jujur sekarang, atau tetap menunda waktu? Rahasia yang ia simpan terlalu berat, dan malam ini seolah memaksa untuk keluar. Tepat saat itu, ponsel Andi kembali berdering. Kali ini bukan telepon, tapi sebuah pesan masuk dengan tulisan yang membuat Sinta spontan terperangah ketika sempat melirik layar. "Tuan muda, kami segera menjemput Anda." Pagi itu udara masih basah oleh sisa hujan malam. Jalanan di depan kontrakan becek, genangan air memantulkan langit mendung. Sinta sedang menyapu halaman kecil di depan rumah, ketika suara mesin mobil mendekat. Semula ia tak memperhatikan, karena mobil keluar masuk gang bukanlah hal baru. Namun mobil yang berhenti tepat di depan kontrakan mereka membuatnya membeku. Mobil hitam mewah, dengan plat nomor yang jarang ia lihat di lingkungan sederhana itu. Dari dalam, keluar dua pria berjas rapi dengan wajah serius. Mereka berdiri tegak, seperti orang penting yang terbiasa dilayani. Sinta menatap tak percaya, sapu di tangannya terjatuh begitu saja. Pintu rumah terbuka dari dalam. Andi keluar dengan wajah gelisah, masih memakai kaos lusuh dan celana sederhana. Namun begitu pria-pria itu melihatnya, ekspresi mereka berubah penuh hormat. Salah satunya menunduk dalam-dalam sambil berkata lantang, "Tuan muda, kami datang menjemput Anda. Tuan besar sangat membutuhkan kehadiran Anda segera." Sinta terbelalak. Kata-kata itu menancap di telinganya. Ia menoleh cepat ke arah suaminya, seolah tak percaya apa yang barusan ia dengar. "Tuan muda? Mas, apa maksudnya ini?" Suaranya bergetar, separuh marah, separuh bingung. Andi menelan ludah, wajahnya penuh dilema. Ia menatap istrinya sebentar, lalu kembali menatap kedua pria itu. "Kenapa kalian datang sampai ke sini? Bukankah aku sudah bilang aku ingin hidup jauh dari semua itu?" Pria satunya menjawab dengan suara penuh tekanan, "Maaf, Tuan. Kondisi Tuan besar semakin memburuk. Beliau terus menyebut nama Anda. Kami tidak berani pulang tanpa membawa Anda." Sinta melangkah maju, berdiri tepat di depan suaminya. "Mas, jelasin ke aku, apa maksudnya semua ini? Kenapa mereka manggil kamu, Tuan muda? Jangan bilang aku udah hidup sama orang asing selama ini." Andi menunduk, mengusap wajahnya dengan tangan gemetar. Napasnya berat, dadanya naik turun. "Sin, aku minta maaf. Ada banyak hal yang selama ini aku sembunyikan darimu." Suasana semakin tegang. Tetangga mulai keluar rumah, melongok dari balik pintu dan jendela. Bisik-bisik terdengar. "Itu Andi, kan? Tukang ojol itu? Kok ada mobil mewah jemput?" Sinta merasa wajahnya panas, campuran antara malu, bingung, sekaligus takut. Ia mencengkeram lengan suaminya erat-erat. "Mas, jangan diam aja. Aku butuh penjelasan sekarang juga." Andi menatap mata istrinya, ada air bening yang menggantung di sudut matanya. Suaranya serak ketika ia berkata, "Aku bukan hanya tukang ojek online, Sin. Aku anak seorang pengusaha besar. Aku kabur dari rumah bertahun-tahun lalu, karena aku pengen hidup sederhana, jauh dari segala kemewahan." Dunia seakan berhenti berputar bagi Sinta. Jantungnya berdegup begitu keras, hingga hampir terdengar oleh telinganya sendiri. Ia terhuyung mundur, tubuhnya gemetar. "Kamu bohong, Mas. Bilang kalau ini cuma bercanda. Kamu anak konglomerat, dan kamu biarin aku meremehkan kamu selama ini." Andi menggeleng pelan, air matanya jatuh. "Aku pengen tahu, siapa yang bisa terima aku tanpa lihat harta. Aku pengen hidup jadi orang biasa, supaya aku bisa belajar dan ngerasain kerasnya hidup. Aku nggak pernah bermaksud nyakitin kamu." Sinta tak bisa menahan air matanya lagi. Ia menangis terseduh, menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Ya Tuhan, aku ini istri macam apa? Selama ini aku hina kamu, aku remehin kamu, padahal..." Suaranya tercekat. Tetangga makin ramai berbisik-bisik, suasana makin panas. Salah satu pria berjas mendekat. Suaranya tegas, "Tuan muda, kita harus segera berangkat. Kalau terlambat, Tuan besar bisa..." Ia berhenti, menahan kalimat terakhir. Sinta buru-buru meraih tangan suaminya,
menatapnya dengan mata basah penuh ketakutan. "Mas, kalau kamu pergi sekarang, apa aku masih boleh ikut? Atau kamu akan ninggalin aku di sini?" Konvoy mobil melaju meninggalkan gang sempit menuju jalan raya. Di kursi belakang, Sinta duduk dengan wajah pucat, tubuhnya kaku, sementara Andi hanya menatap keluar jendela tanpa banyak bicara. Jalanan yang mereka lewati semakin lebar, rumah-rumah sederhana berganti dengan deretan bangunan mewah, restoran, dan toko-toko berlampu terang. Jantung Sinta berdegup kencang, ada rasa asing yang menyelinap di dadanya. Ketika mobil berhenti, pandangan Sinta langsung terpaku. Di hadapannya berdiri sebuah rumah megah bagai istana, dengan pilar-pilar tinggi menjulang, pagar besi berornamen emas, dan halaman luas penuh pohon rindang. Lampu-lampu taman berkelip hangat, sementara deretan mobil mewah terparkir rapi di garasi yang ukurannya lebih besar dari kontrakan tempat mereka tinggal. Sinta hampir tak bisa bernapas. Kakinya lemas ketika melangkah turun. Ia memandang sekeliling dengan mata melebar. "Ya Allah, ini rumah siapa, Mas?" Suaranya parau, nyaris berbisik. Andi menoleh sekilas, wajahnya penuh keraguan. "Ini rumah orang tuaku, Sin." Sinta menutup mulutnya dengan tangan, tubuhnya bergetar. Perasaan malu, heran, dan tak percaya bercampur jadi satu. Suara hatinya berteriak, "Selama ini aku tidur di kontrakan sempit, mengeluh, mencaci, sementara suamiku bisa saja membawa aku tinggal di sini sejak awal." Beberapa orang dengan pakaian formal berdatangan, menyambut kedatangan Andi dengan penuh hormat. "Selamat datang kembali, Tuan Muda," ucap salah seorang pria paruh baya dengan senyum ramah. Ia menunduk, lalu mengarahkan mereka masuk. Sinta semakin bingung, langkahnya tersendat. "Mas, aku ini kayak mimpi. Kamu beneran pewaris rumah sebesar ini?" tanyanya dengan suara bergetar. Andi menatapnya, ada kesedihan di matanya. "Aku nggak pernah pengen kamu lihat aku dari rumah atau harta ini. Aku cuma pengen kamu lihat aku sebagai aku." Air mata Sinta mulai jatuh, menelusuri pipinya. Ia menunduk, menutupi wajahnya dengan jilbabnya. "Aku ini bodoh, aku hina kamu, aku remehin kamu, aku nggak tahu siapa kamu sebenarnya. Ya Tuhan, aku ini istri yang jahat." Suaranya pecah di tengah isakan. Andi meraih bahunya, menepuk lembut. "Sudahlah, Sin. Yang penting sekarang ayahku butuh aku." Mereka melangkah masuk. Ruang tamu rumah itu begitu luas. Lantainya berkilau seperti kaca, dihiasi chandelier megah yang tergantung di langit-langit tinggi. Aroma wangi bunga segar memenuhi ruangan, menciptakan suasana elegan yang kontras dengan kesederhanaan kontrakan mereka. Sinta menunduk, tak berani menatap siapapun. Setiap langkahnya terasa berat, seakan kaki enggan menapak. Hatinya terus berbisik, "Apa aku pantas berada di sini? Apa aku pantas mendampingi dia?" Tepat saat mereka hendak naik ke lantai 2, seorang wanita muda dengan gaun elegan turun dari tangga spiral, menatap Andi dengan senyum lembut. Sinta tercekat, hatinya bergetar hebat. "Andi, kamu akhirnya pulang," ucap wanita itu. Langkah-langkah Andi terdengar berat ketika menaiki tangga besar menuju kamar ayahnya. Setiap pijakan seolah membawanya pada masa lalu yang berusaha ia tinggalkan. Masa ketika ia masih hidup sebagai anak orang kaya, penuh aturan, tanpa kebebasan. Nafasnya tersengal, bukan karena lelah, melainkan karena beban batin yang menghimpit. Sinta mengikuti di belakang dengan wajah menunduk. Ia tak berani menatap lukisan-lukisan mahal yang berjajar di dinding, juga tak sanggup menatap para pelayan yang menunduk hormat setiap kali Andi lewat. Hatinya campur aduk, malu, takut, dan merasa kecil. Pintu kamar besar itu akhirnya terbuka. Bau obat-obatan langsung menyeruak, bercampur dengan aroma wangi kayu mahal dari furnitur. Di atas ranjang besar dengan selimut putih bersih, seorang pria tua terbaring lemah. Rambutnya memutih, tubuhnya kurus, wajahnya pucat, tapi matanya masih berkilau, menatap tajam ke arah Andi yang baru masuk. "Andi," suara serak itu memanggil, pelan tapi penuh kerinduan. Andi berdiri kaku di ambang pintu. Bibirnya bergetar, matanya berkaca-kaca. "Ayah," hanya satu kata itu yang keluar, namun suaranya pecah. Sinta menatap suaminya dengan terkejut.
Baru kali ini ia melihat Andi begitu rapuh. Lelaki yang selalu kuat di depannya, ternyata bisa menangis hanya dengan melihat ayahnya. Ayahnya mengangkat tangan lemah, mencoba meraih. Andi segera menghampiri, berlutut di samping ranjang, menggenggam tangan ayahnya erat-erat. Air matanya jatuh, membasahi selimut. Ayah bangga, kamu tetap rendah hati, meski kamu bisa saja hidup bergelimang harta. Tapi kenapa kamu pergi sejauh ini? Nak, kenapa kamu sembunyikan dirimu? Suara sang ayah bergetar, bercampur batu kecil. Andi menunduk, suaranya lirih. Aku pengen hidup mandiri, yah. Aku pengen tahu rasanya hidup seperti orang biasa. Aku nggak mau cuma jadi pewaris yang nggak pernah ngerti susahnya hidup. Tapi aku salah, aku malah bikin orang yang kucintai ikut tersiksa. Sinta menutup mulutnya dengan tangan. Hatinya hancur mendengar kalimat itu. Ia sadar, selama ini justru dirinyalah yang paling sering membuat Andi tersiksa dengan ucapan-ucapan yang merendahkan. Ayahnya menatap Andi dengan mata berkaca-kaca. Nak, mungkin caramu salah. Tapi hatimu benar. Kamu harus siap sekarang. Perusahaan ini butuh kamu. Ribuan karyawan butuh kamu. Aku nggak punya banyak waktu lagi. Andi menggenggam tangan ayahnya makin erat, seakan takut kehilangan. Jangan bicara begitu, yah. Aku nggak siap kalau harus kehilangan ayah sekarang. Ayahnya tersenyum lemah. Hidup itu bukan tentang siap atau enggak. Hidup itu tentang berani atau tidak. Dan aku percaya, kamu berani. Suasana kamar itu begitu haru. Hanya terdengar suara detak jam dinding dan isak kecil Sinta yang tak bisa ia tahan lagi. Ia berdiri terpaku di pojok kamar, merasa begitu kecil, merasa tak layak berada di tengah kisah besar ini. Tiba-tiba, suara pintu berderit lagi. Wanita muda bergaun elegan yang tadi menyambut di tangga masuk ke kamar, membawa sekeranjang buah. Ia tersenyum manis ke arah ayah Andi, lalu menatap Andi penuh arti. Om, aku bawakan buah kesukaan Om. Dan aku senang sekali Andi akhirnya pulang, seperti yang kita rencanakan. Sinta berdiri di sudut kamar, tubuhnya kaku seperti patung. Matanya berkunang-kunang melihat semua yang terjadi di hadapannya. Suaminya yang selama ini ia anggap hanya lelaki biasa ternyata adalah anak seorang konglomerat yang dihormati. Sementara dirinya, istri yang seharusnya mendukung, justru sering merendahkan, meremehkan, bahkan mempermalukan Andi. Air matanya turun deras, membasahi pipi tanpa bisa ia kendalikan. Ia memegangi dadanya yang sesak, seolah ada batu besar yang menindih. Perlahan ia melangkah, mendekati ranjang, lalu berlutut di samping Andi. Suaranya pecah di antara tangis. Andi, maafin aku. Aku ini istri yang gak tahu diri. Aku selalu bilang kamu gak bisa kasih aku apa-apa. Aku hina kamu, aku remehin kerja kerasmu, padahal aku gak tahu, aku gak pernah ngerti isi hati kamu. Andi menoleh, matanya masih basah. Ia menatap istrinya lama, tanpa berkata sepatah pun. Tatapan itu membuat Sinta semakin hancur, karena di sana ia melihat luka yang ia sendiri goreskan. Sinta memegang tangan suaminya erat-erat, tangannya gemetar. Aku ini egois, Mas. Aku cuma mikirin diri aku sendiri. Aku nggak pernah hargai perjuanganmu. Aku nggak pantas jadi istrimu, Mas. Suaranya parau, tubuhnya bergetar hebat. Sang ayah menatap Sinta dengan mata tajam namun lembut. Nak, menangis itu mudah. Tapi belajar berubah itu yang paling berat. Kamu harus tunjukkan, bukan dengan kata-kata, tapi dengan sikapmu ke Andi. Kalimat itu menusuk jantung Sinta. Ia mengangguk cepat, sambil terisak. Iya, Om, saya janji, saya bakal berubah. Saya bakal jadi istri yang lebih baik. Saya nggak mau kehilangan Andi. Wanita bergaun elegan yang tadi membawa buah tiba-tiba mendekat, menatap Sinta dengan senyum samar. Sayang sekali kamu baru sadar sekarang. Andi ini sudah lama aku kenal. Dia pantas dapat yang terbaik, bukan seseorang yang selalu meremehkan dia. Sinta tercekat, wajahnya memucat. Ia menatap wanita itu dengan mata bergetar, lalu menoleh pada Andi, seolah meminta jawaban. Mas, siapa dia? Kenapa dia ngomong kayak gitu? Andi terlihat gelisah, bibirnya terkatup rapat, seolah ada rahasia besar yang ia sembunyikan. Suasana kamar mendadak tegang.
Sinta menggenggam tangan Andi lebih erat, air matanya jatuh deras. Mas, jangan bilang selama ini ada sesuatu antara kamu sama dia. Keheningan kamar itu seakan membeku. Hanya terdengar suara detak jam dinding dan napas berat Andi yang semakin cepat. Sinta menatapnya tanpa berkedip. Matanya merah basah penuh rasa takut. Sementara wanita bergaun elegan itu berdiri dengan tenang, senyum tipis masih terlukis di bibirnya. Andi menghela napas panjang, seolah mengumpulkan kekuatan. Tatapannya bergeser ke arah istrinya, kemudian ke arah ayahnya yang masih berbaring lemah. Sin, ada hal yang belum pernah aku ceritain ke kamu, ucapnya pelan, suaranya bergetar. Sinta mengguncang tangan suaminya, panik. Apa? Mas? Tolong jangan bikin aku bingung, aku udah cukup merasa bersalah. Aku cuma pengen tahu kebenarannya. Wanita itu melangkah maju, suaranya tenang tapi menusuk. Namaku Laras. Aku dulu, tunangan Andi. Kami dijodohkan sejak lama, bahkan sebelum Andi memilih untuk meninggalkan rumah ini. Sinta terperangah, dadanya seperti ditusuk pisau. Ia menoleh cepat pada Andi, wajahnya pucat pasi. Tunangan? Mas, ini benar. Andi menunduk, jemarinya meremas rambutnya sendiri. Iya, Sin. Itu dulu, sebelum aku ketemu kamu. Aku gak pernah cintai perjodohan itu, makanya aku milih pergi. Aku pengen hidup bebas, milih jalan sendiri, dan akhirnya aku ketemu kamu. Air mata Sinta makin deras, membasahi jilbabnya. Ya Allah, jadi selama ini aku istri dari lelaki yang ninggalin kemewahan demi aku? Tapi aku malah nyakitin kamu. Mas, aku ini jahat banget. Andi menggenggam tangan Sinta, mencoba menenangkan. Kamu jangan salah paham. Aku milih kamu karena aku cinta, bukan karena aku lari dari sesuatu. Laras itu masa lalu. Kamu adalah masa depanku. Namun Laras tersenyum miring, menatap Sinta penuh rasa meremehkan. Tapi apa kamu yakin, Sinta? Kamu yang selalu menghina suamimu sendiri, pantas nggak jadi pendamping Andi, calon pewaris perusahaan sebesar ini. Sinta terdiam, matanya berkaca-kaca. Kata-kata itu bagai racun yang menembus hatinya. Ia ingin menjawab, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Ayah Andi yang sedari tadi diam, tiba-tiba terbatuk keras, membuat semua orang terkejut. Ia menatap Laras dengan mata tajam. Cukup, Laras. Jangan campuri urusan rumah tangga Andi. Aku tahu siapa istrinya. Dan aku tahu siapa yang benar-benar tulus di sampingnya. Laras terdiam, wajahnya menegang. Sinta menggenggam erat tangan Andi, namun dalam hatinya muncul rasa cemas yang semakin besar. Jika ayah Andi mendukungnya, apakah yang lain di keluarga ini juga bisa menerima dirinya? Tiba-tiba, pintu kamar kembali terbuka, dan seorang wanita tua dengan penampilan anggun masuk, mata tajamnya langsung tertuju pada Sinta. Jadi, ini perempuan yang selama ini bikin Andi menjauh dari keluarga. Wanita tua yang baru masuk itu adalah ibu Andi. Wajahnya anggun, namun sorot matanya tajam, penuh wibawa. Begitu pandangannya jatuh pada Sinta, ruangan terasa semakin mencekam. Sinta spontan menunduk, tubuhnya bergetar, seolah seluruh dunia sedang menilainya. Dengan langkah perlahan namun mantap, sang ibu mendekat. Suaranya dingin, tapi tegas. Jadi ini, istri yang selama ini lebih sering merendahkanmu daripada mendukungmu? Apa benar, Andi? Andi berdiri, menatap ibunya dalam-dalam. Ibu, Sinta memang pernah salah. Dia pernah meremehkan aku. Tapi dia juga orang yang membuat aku bertahan. Dia yang selalu ada, meski dengan segala kekurangannya. Aku pilih dia bukan karena harta, tapi karena hati. Sinta terisak, suaranya pecah. Bu, saya minta maaf. Saya sadar saya bukan istri yang baik. Saya sering melukai Andi dengan kata-kata saya. Tapi saya cinta sama dia, Bu. Saya janji bakal berubah. Saya janji bakal jadi istri yang pantas di sampingnya. Tolong, jangan pisahkan saya dari dia. Suasana ruangan itu mendadak sunyi. Hanya terdengar suara tangisan tertahan Sinta dan detak jam yang terus berdentang. Sang ibu menatap menantunya lama sekali, seolah mencari kebenaran dari setiap kata yang keluar. Akhirnya,
Sang ayah yang berbaring lemah angkat bicara. Suaranya lirih, tapi penuh wibawa. Kita semua punya salah. Tapi yang penting, apakah kita mau belajar dari salah itu? Aku percaya Andi tahu pilihannya. Dan aku percaya, Sinta bisa berubah. Sang ibu menarik napas panjang, lalu duduk di kursi dekat ranjang. Ia menatap Sinta sekali lagi, kali ini dengan sorot mata yang lebih lembut. Kalau begitu, buktikan. Jangan biarkan air mata ini cuma jadi janji kosong. Jadilah istri yang bisa menopang, bukan menjatuhkan. Sinta mengangguk cepat, air matanya tak henti mengalir. Ia meraih tangan ibu mertuanya, menciumnya penuh hormat. Terima kasih, Bu. Saya janji, saya akan jaga Andi sepenuh hati. Andi meraih bahu istrinya, memeluknya erat. Di pelukannya, Sinta merasa hangat, merasa diterima meski dengan segala kekurangan. Hatinya bergetar hebat, tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena bahagia yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ayah Andi tersenyum lemah, menutup matanya sebentar. Sekarang aku tenang, karena aku tahu, Andi nggak sendiri. Sinta menatap wajah suaminya, lalu berbisik lirih. Maafkan aku, Mas, mulai sekarang aku bukan lagi istri yang meremehkanmu. Aku akan jadi istri yang mendukungmu, apapun yang terjadi. Andi tersenyum tipis, menatap dalam ke mata istrinya. Itu saja yang aku butuh, Sin. Bukan rumah megah, bukan harta, cuma kamu yang benar-benar ada untuk aku. Cliffhanger terakhir yang menutup cerita. Di luar kamar, Laras berdiri memandang ke arah pintu yang tertutup rapat, tangannya terkepal. Senyum samar muncul di wajahnya. Kita lihat, apakah cinta mereka benar-benar bisa bertahan. Terima kasih sudah setia menonton cerita ini sampai selesai. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua, bahwa jangan pernah meremehkan pasangan hanya karena penampilan atau keadaan sesaat. Karena di balik kesederhanaan bisa saja tersembunyi ketulusan, cinta, bahkan rahasia besar. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Aktifkan juga tombol lonceng agar tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Salam hangat, semoga kalian semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.